Sebagai dukungan solidaritas terhadap perjuangan Palestina, kelompok penguasa Yaman, Houthi, menjadi pasukan yang ikut melakukan perlawanan terhadap negara Zionis Israel. Selain melakukan serangan terhadap situs-situs vital Israel, Houthi juga menjadi pemutus segala bentuk pasokan yang memiliki kaitan dengan Israel. Serangan dilakukan oleh Houthi kepada setiap kapal yang melewati Laut Merah, terutama terhadap kapal-kapal asing. Melihat sepak terjangnya saat ini, Houthi menjelma sebagai kekuatan militer yang menjadi ancaman bagi Israel dan sekutunya Amerika Serikat, dan juga Inggris. Lalu, siapa sebenarnya kelompok Houthi itu? Sebelum lanjut jangan lupa like, share, komen dan subscribe dulu channel ini, untuk mendapatkan berita dan fakta-fakta lainnya. Kelompok Houthi, yang memiliki julukan Ansor Allah ini, adalah kelompok dari kalangan minoritas Muslim Syiah Zaidi di Yaman. Menurut sejarah, rezim Zaidi pernah memerintah Yaman selama berabad-abad. Namun, setelah Perang Saudara yang terjadi pada tahun 1962, mereka harus terpinggirkan oleh rezim Sunni yang berkuasa saat itu. Gerakan Houthi dimulai pada awal tahun 1990-an, saat itu. Seorang ulama Syiah Zaidi bernama Husain Badreddin al-Houthi, memimpin gerakan pemberontakan di Provinsi Saada Utara Yaman. Pergerakan Houthi itu dipicu karena ketidaksetujuan terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan mengkritik kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Beberapa hal yang dianggap sebagai pemicunya dilatar belakangi oleh perubahan sistem pemerintahan Yaman dari monarki menjadi republik, juga sebagai bentuk tindakan untuk memerangi pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh yang mereka anggap korup pada saat itu. Dampak dari beberapa kejadian itu, membuat Yaman akhirnya harus menghadapi berbagai rangkaian konflik internal, yang menyebabkan sistem politik berada dalam ketidakstabilan, bahkan rasa ketidakpuasan yang terus meningkat. Ketegangan semakin memanas, dan bentrokan senjata pun tak bisa dielakkan, ketika pemerintah Yaman menganiaya kelompok Houthi, yang dicurigai mendukung gerakan pemberontak. Bahkan, serangan yang terjadi pada September 2004, menyebabkan terbunuhnya Husain al-Houthi, namun gerakan tersebut terus berlanjut, di bawah kepemimpinan saudaranya, Abdul Malik al-Houthi. Seiring berjalannya waktu, konflik di Yaman malah menjadi semakin kompleks, karena melibatkan berbagai faktor, dan salah satunya adalah faktor regional. Dari beberapa catatan, kelompok Houthi mendapat dukungan dari Iran untuk membangun pengaruh Houthi di Yaman. Sedangkan pemerintah Yaman mendapatkan dukungan dari Arab Saudi dan koalisi militer regional. Berbagai upaya Houthi dalam kampanye politiknya pun selalu terkendala, karena selalu digagalkan oleh serentetan operasi militer. Puncak dari konflik Yaman akhirnya pecah ketika koalisi militer regional, pimpinan Arab Saudi, melancarkan operasi militer yang disebut Operasi Decisive Storm, pada tahun 2015. Menurut beberapa catatan, konflik yang terjadi di Yaman masih berlanjut hingga saat ini. Tentunya hal itu menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius. Sampai saat ini, beberapa wilayah utama di Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, ada dalam kekuasaan kelompok Houthi. Berbagai upaya perdamaian pun terus dilakukan, namun untuk mencapai kata sepakat, sepertinya masih sangat sulit untuk terwujud. Lalu, bagaimanakah kekuatan senjata yang dimiliki Houthi saat ini? Menurut beberapa sumber, para pejabat Amerika telah melakukan pemantauan tentang peningkatan senjata yang dimiliki Houthi. Meskipun dibuat di dalam negeri, senjata-senjata Houthi terutama drone dan rudal-rudalnya, memiliki jangkauan, akurasi dan tingkat mematikan yang baik. Senjata Houthi adalah hasil modifikasi progresif, dari komponen-komponen senjata selundupan dari Iran. Dalam dukungannya terhadap perjuangan kelompok Hamas yang berjuang melawan Israel, kelompok Houthi menggunakan rudal balistik jarak menengah untuk ikut menggempur Israel. Meskipun ancaman Houthi tidak menimbulkan ancaman yang serius, namun dalam perkembangan dukungannya terhadap Hamas,
Teknologi persenjataan Houthi nyatanya dapat menimbulkan kekacauan di Laut Merah. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.